budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung datang kapan saja budrek ada obatnya nonton kita semua dijamin budrek. Peristiwa Puputan Margarana terjadi karena perundingan Linggarjati. Salah satu isi hasil perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Itu artinya Bali tidak termasuk ke dalam bagian Republik Indonesia. Hal itu melukai hati rakyat Bali yang kemudian memicu perlawanan. Kami kecewa. Mengapa kau melakukan itu? Atas rakyat Bali, kita akan berjuang hingga titik yang berhasil. Pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda menurunkan kurang lebih 2.000 pasukan di Bali. Tetapi, I Gusti Ngurah Rai sedang berada di markas TRI. Ia menerima tugas untuk membentuk TKR di daerahnya. Aku akan membentuk TKR seperti yang ditugaskan kepada diriku. Aku akan menamakannya pasukan Ciung Wanara. Pasukan Ciung Wanara memulai pergerakannya pada tanggal 18 November 1946. Sebenarnya sebelumnya, I Gusti Ngurah Rai sempat mencium pergerakan Belanda dan langsung memindahkan pasukannya ke Desa Marga. Kita sudah berhasil mewujudkan senjata di detasemen kepolisian yang kita bangun hari ini. Mari kita kembali ke Desa Aden Marga. Siap laksanakan. Namun, upaya itu dapat diendus Belanda yang kemudian berhasil mengejar pasukan Ciung Wanara. Apa yang kita lakukan, Jenderal? Isolasilah Aden Marga. Siap, Jenderal. Dan kabar itu pun akhirnya sampai ke telinga rakyat Bali. Sampai Barai, ada pasukan Belanda menyerang. Di mana? Di Desa Aden Marga. Apa bagaimana bisa? Dalam pertempuran itu, pasukan Ciung Wanara sebenarnya sempat berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Namun, ternyata pertempuran belum selesai, sebab bala bantuan pasukan Belanda datang dengan jumlah yang lebih besar. Kita harus mengusir para penjajah. Kita gunakan pedang. Jika pedang patah, maka gunakanlah tanganmu untuk membunuh. Dan jika tanganmu patah, maka gunakanlah gigimu untuk menggigit. Dan jika gigimu patah, maka gunakanlah matamu untuk membunuh semangat lawan. Mari kita hadapi para penjajah. Ayo, siap, komandan! Terjadilah pertumpahan darah antara pasukan Bali dan Belanda. Sayangnya, pasukan Bali kalah karena jumlah pasukan Belanda yang lebih banyak dan persenjataan yang lebih modern, termasuk pesawat tempur. Sepertinya mereka mendapat jumlah tambahan pasukan. Jumlah pasukan mereka itu lebih banyak daripada jumlah pasukan kita yang telah ditambah. Sebanyak apapun pasukan mereka, kita harus tetap mempertahankan Bali. Yakinlah, kita dapat mengalahkan mereka. Marilah kita berjuang hingga titik darah terakhir kita. Siap Pak Rai, saya yakin Bali akan memenangkan perang ini. Menjelang malam, pertempuran tak kunjung usai. Sepertinya pasukan Bali akan kalah setelah ini, Jenderal. Keputusan kita untuk menambah pasukan adalah jalan yang tepat, tetap waspada dan desak mundur pasukan mereka. Siap, Jenderal. Situasi akhirnya berbalik. Pasukan I Gusti Ngurah Rai justru terdesak karena kekuatan pasukan yang tidak seimbang, hingga akhirnya terdesak di wilayah terbuka di area persawahan dan ladang jagung di kawasan Kelaci, Desa Marga. Dalam pandangan pejuang Bali, puputan atau pertempuran sampai titik darah penghabisan itu lebih baik berjuang sebagai kesatria daripada jatuh ke tangan musuh. Peristiwa inilah yang kemudian dicatat sebagai peristiwa Puputan Margarana. Malam itu, pada 20 November 1946 di Marga, adalah sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda demi